Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Navinda Ramadan. A. Kelarutan dan kelarutan molar. Kelarutan dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kelarutan adalah jumlah garam zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh, gram per liter. Jadi satuan pada kelarutan adalah gram per liter. Sedangkan yang dimaksud dari kelarutan molar adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan jenuh. Perbedaan antara kelarutan dengan kelarutan molar adalah pada satuannya, gram per liter dan mol per liter. Baik kelarutan molar dan kelarutan dapat dipakai di laboratorium, jadi keduanya sama-sama sering digunakan di laboratorium. Berdasarkan sifat kelarutannya, kondisi garam dibedakan menjadi 3: kondisi tidak jenuh, kondisi tepat jenuh, dan kondisi lewat jenuh. Materi B, hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau KSP dinyatakan sebagai hasil kali ion-ion satuan molar dalam larutan jenuhnya dengan masing-masing konsentrasi berpangkatkan bilangan koefisiennya. Jadi konstanta hasil kali kelarutan itu simbolnya KSP. Atau secara umum, hasil kali kelarutan suatu senyawa ialah hasil kali konsentrasi molar dari ion-ion penyusunnya, di mana masing-masing dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya di dalam persamaan kesetimbangan. Seperti pada contoh Na plus Cl-, KSP dari NaCl adalah Na plus pangkat 1 karena Na pada reaksi berkoefisien 1 dikali dengan Cl- berpangkat 1 juga. Di sini juga dicantumkan rumus umumnya. Baiklah, jadi saya akan menjelaskan tentang prediksi reaksi pengendapan. Jadi reaksi pengendapan itu adalah suatu jenis reaksi yang dapat berlangsung dalam cairan. Misalnya air. Suatu reaksi itu dapat dikatakan reaksi pengendapan apabila reaksi tersebut itu menghasilkan endapan. Kemudian endapan itu merupakan zat padat yang tidak larut dalam cairan. Senyawa-senyawa yang sering digunakan dalam reaksi pengendapan yaitu senyawa-senyawa ionik. Terbentuknya endapan atau tidak dalam suatu reaksi itu tergantung pada kelarutan dari zat terlarut, yaitu jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Kemudian zat itu dapat dibagi menjadi dapat larut, sedikit larut, atau tidak dapat larut. Jika suatu zat itu dapat larut dalam air, maka termasuk dapat larut. Jika tidak dapat larut dalam air, maka termasuk sedikit larut atau tidak dapat larut. Kemudian prinsip pengendapan. Prinsip pengendapan ini itu membandingkan nilai QC dengan nilai KSP. Prinsip pengendapan yang pertama yaitu jika QC kurang dari nilai KSP-nya, maka larutan tersebut belum jenuh, sehingga larutan itu tidak terdapat endapan. Kemudian, prinsip pengendapan yang kedua yaitu jika QC-nya sama dengan nilai KSP-nya, maka larutan itu tepat jenuh. Jika tepat jenuh, maka belum terdapat juga endapan. Dan yang terakhir yaitu jika nilai QC-nya lebih dari nilai KSP, maka larutan tersebut jenuh, sehingga
sudah ada endapannya. Kemudian, efek ion senama dan kelarutan. Jadi, ada beberapa garam yang terdiri atas ion logam yang sama, seperti AgCl, AgNO3, Ag2CrO4, dan Ag3PO4. Nah, mereka ini dikatakan mempunyai ion senama, yaitu ion Ag+. Kemudian, ada juga beberapa garam yang terdiri dari ion sisa asam yang sama, seperti AgCl, NaCl, CaCl2, dan AlCl3. Dikatakan mempunyai ion senama, yaitu ion klorida atau Cl-. Jika ke dalam larutan elektrolit yang sukar larut ditambahkan suatu larutan yang punya ion senama, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah zat yang mengendap atau dari arah yang ditambah. Oleh karena itu, kelarutan zat berkurang. Kelarutan zat elektrolit yang sukar larut dalam ion senama lebih kecil dibandingkan dengan kelarutan zat elektrolit dalam air. Maka, semakin besar konsentrasi ion senama, maka dia akan semakin kecil kelarutannya. Yang kelima yaitu kesetimbangan ion kompleks dan kelarutan. Ion kompleks merupakan suatu ion yang mengandung kation logam pusat yang berikatan dengan satu atau lebih molekul atau ion. Contohnya yaitu logam transisi, yang dimana logam transisi itu memiliki kecenderungan lebih untuk membentuk suatu ion kompleks. Di sini saya ambil contoh yaitu pembentukan ion kompleks CuNH3 4x2+ untuk meningkatkan kelarutan dari CuOH2 kali, di mana Cu2+ akan direaksikan dengan beberapa tetes larutan amonia pekat pada larutan CuSO4, di mana akan menyebabkan suatu larutan berwarna biru muda. OH- tersebut didapatkan dari larutan amonia. Ketika Cu2+ ditambah dengan 2 OH- dari suatu larutan amonia tersebut akan menjadi CuOH2 kali. Selanjutnya, CuOH2 kali akan direaksikan dengan 4NH3 dan menghasilkan CuNH3 4x2+ plus 2 OH-. Pada reaksi tersebut, saat ditambahkan NH3 yang berlebih, yaitu 4NH3 yang direaksikan dengan CuOH2 kali, maka endapan biru tersebut akan melarut kembali dan menghasilkan suatu larutan biru tua yang cantik. Hal tersebut terjadi akibat adanya pembentukan ion kompleks yaitu CuNH3 4x2+. Pembentukan dari CuNH3 4x2+ akan meningkatkan kelarutan dari CuOH2 kali. Selanjutnya yaitu konstanta pembentukan atau Kf yang biasa disebut juga sebagai konstanta kesetabilan, yang merupakan suatu konstanta kesetimbangan untuk pembentukan ion kompleks. Contohnya yaitu pembentukan ion CuNH3 4x2+. Reaksi dari pembentukan ion kompleks dari CuNH3 4x2+ yaitu di mana Cu2+ dalam fase akuos ditambahkan dengan 4NH3 dalam fase akuos menjadi CuNH3 4x2+ dalam fase aqueous, sehingga konstanta pembentukannya akan dinyatakan sebagai berikut, di mana Kf sama dengan konsentrasi dari CuNH3 4x2+ per konsentrasi dari Cu2+ dikali dengan konsentrasi dari NH3 pangkat 4. Pada konstanta pembentukan Kf, perhitungannya yaitu yang dimasukkan hanya dalam fase aqueous dan gas sama seperti dengan Kc. Saat kita berbicara tentang konstanta pembentukan Kf, perlu diingat bahwa semakin besar suatu nilai Kf, maka akan semakin stabil suatu ion kompleks. Contoh lain dari reaksi pembentukan ion kompleks yaitu golongan dari hidroksida. Pada golongan hidroksida amfoter, yaitu suatu molekul ataupun ion yang dapat bereaksi sekaligus dengan asam maupun basa. Contohnya yaitu AlOH3 kali, PbOH2 kali, CrOH3 kali, ZnOH2 kali, dan juga CdOH2 kali. Di sini saya ambil contoh reaksi dari AlOH3 kali dengan asam dan basa.
Saat AlOH 3 kali direaksikan dengan asam, yaitu di mana AlOH 3 kali dalam fase solid ditambah dengan 3H+ dalam fase aqueous akan menjadi Al3+ dalam fase aqueous ditambah dengan 3H2O dalam fase liquid. Dan saat dalam direaksikan dengan basa, di mana AlOH 3 kali dalam fase solid akan ditambahkan dengan OH- dalam fase aqueous dan menjadi AlOH 4 kali min dalam fase aqueous. Selanjutnya yaitu yang keenam, penerapan prinsip hasil kali kelarutan pada analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penetapan jenis ion yang ada dalam larutan. Di sini kita akan fokuskan pada kationnya saja. Analisis kualitatif akan dilakukan pada 20 kation yang lazim dan dapat dianalisis dengan mudah dalam larutan berair. Kation-kation tersebut akan dibagi menjadi 5 golongan. Pemisahan kation dalam analisis kualitatif dapat kita lihat pada skema berikut ini. Berikut merupakan bagian alir dari pemisahan kation dalam analisis kualitatif. Yang pertama yaitu larutan yang mengandung ion dari semua golongan kation yang tidak diketahui akan ditambahkan dengan HCl. Pada kation golongan 1, hanya ion Ag+, Hg22+, dan Pb2+ yang dapat mengendap sebagai klorida yang tidak larut. Sedangkan ion-ion lain yang kloridanya dapat larut akan tetap berada di dalam larutan tersebut. Kemudian, endapan klorida akan disingkirkan dengan cara disaring. Kemudian, larutan yang mengandung ion dari golongan yang tersisa akan direaksikan dengan kation golongan 2 yaitu H2S atau bisa disebut sebagai hidrogen sulfida dengan larutan asam yang tidak diketahui tersebut. Pada keadaan ini, penambahan suatu asam yang tidak diketahui tersebut akan menggeser suatu kesetimbangan pada kation golongan 2 akan bergeser ke arah kiri, sehingga hanya logam sulfida yang paling kurang larut, yaitu yang nilai Ksp-nya paling kecil, akan mengendap dari larutan. Endapan inilah yang kita biasa sebut sebagai Bi2S3, CDS, CuS, dan SNS. Selanjutnya, endapan dari golongan 2 akan disingkirkan dengan cara disaring. Dan larutan yang mengandung ion dari kelompok yang tersisa, yaitu berupa basa, akan ditambahkan dengan NaOH pada golongan 3. Pada tahapan ini, natrium hidroksida yang ditambahkan pada larutan tersebut akan membuatnya menjadi dalam keadaan basah, di mana dalam larutan basa tersebut kesetimbangannya akan bergeser ke arah kanan, sehingga sulfida yang lebih larut atau COS, FeS, MnS, NiS, dan ZnS akan mengendap dari larutan. Kemudian, larutan disaring untuk memisahkan sulfida dan hidroksida yang tidak larut. Selanjutnya, pada kation golongan 4, sesudah semua kation golongan 1, 2, dan 3 yang telah disingkirkan dari larutan, maka natrium karbonat akan ditambahkan ke dalam larutan basa untuk mengendapkan ion dari Ba2+, Ca2+, dan Sr2+ sebagai BaCO3, CaCO3, dan SrCO3. Yang kemudian, endapan-endapan tersebut juga akan dipisahkan dari larutan lewat cara penyaringan. Dan yang terakhir yaitu kation golongan 5. Pada tahapan ini, kation yang mungkin tersisa dalam larutan yaitu hanya Na+, K+, dan NH4+. Untuk menentukan keberadaan dari NH4+, dapat ditentukan dengan cara menambahkan natrium hidroksida, di mana dalam reaksi dari NH4+ yang ditambahkan dengan NaOH akan menghasilkan Na+ plus H2O dan juga NH3 yaitu gas amonia. Gas amonia pada reaksi tersebut dapat dideteksi dengan cara mencium baunya atau bisa juga dengan mengamati apakah kertas lakmus merah yang kita celupkan pada larutan tersebut berubah menjadi warna biru.
Kemudian untuk memastikan keberadaan dari ion Na+ dan K+, biasanya di sini menggunakan uji nyala seperti sebagai berikut. Di mana sepotong kawat platina tersebut akan dibasahi dengan larutan dan kemudian diletakkan pada nyala pembakar Bunsen. Pada tahap ini, setiap jenis ion logam akan memberikan warna khas bila dipanaskan dengan cara ini. Contohnya, warna yang ditimbulkan untuk ion Na+ yaitu berwarna kuning dan ion K+ berwarna ungu serta ion Cu2+ akan berwarna hijau. Perlu diingat bahwa ada dua hal dalam analisis kualitatif yang perlu dikemukakan, yaitu yang pertama, pemisahan kation ke dalam golongan harus dibuat dengan cara selektif mungkin, dan yang kedua yaitu penyingkiran kation pada setiap tahap harus dilakukan selengkap-lengkapnya. Baik, di sini sampai kepada bagian tugas. Untuk tugas nomor 17.28, mengapa kita biasanya tidak menyatakan nilai KSP untuk senyawa ionik yang larut? Karena senyawa ionik yang larut memiliki nilai yang sangat besar. Jadi KSP-nya tidak dinyatakan atau Q lebih kecil dari KSP. Kemudian untuk soal nomor 1729, tuliskan persamaan yang setara dan persamaan hasil kali kelarutan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa berikut. A. CuBr. Reaksi setaranya Cu+ plus Br-. KSP untuk CuBr yaitu konsentrasi Cu+ dikali konsentrasi Br-. Karena Cu+ berpangkatkan 1, hanya ditulis S. Br- demikian. Jadi S kali S, S kuadrat. Kemudian untuk yang B, ZnC2O4. Jadi Zn2+ plus 2CO2-. KSP untuk ZnC2O4 yaitu konsentrasi Zn2+ dipangkatkan 1 karena pada reaksi koefisien dari Zn2+ hanya 1, kemudian dikali konsentrasi CO2- pangkat 2. S dikali 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 sama dengan 4S kuadrat dikali S, hasilnya 4S pangkat 3. Kemudian yang C, Ag2C5O4 2Ag plus C5O4 2-. KSP dari Ag2C5O4 yaitu konsentrasi dari Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi C5O4 2- pangkat 1. 2S pangkat 2 sama dengan 4S kuadrat dikali dengan S menghasilkan 4S pangkat 3. Untuk yang D, Hg2Cl2 2Hg2 plus 2Cl-. KSP dari Hg2Cl2 sama dengan konsentrasi dari Hg2 plus pangkat 2 dikali dengan konsentrasi Cl- pangkat 2. 2S kuadrat dikali 2S kuadrat. 2S kuadrat sama dengan 4S kuadrat. 4S kuadrat dikali 4S kuadrat sama dengan 16S pangkat 4. Salah penulisan di sini, seharusnya 16S pangkat 4. Kemudian yang E, AuCl3. AU3+ plus 3Cl-. KSP dari AuCl3 yaitu konsentrasi dari AU3+ dikali konsentrasi dari Cl- pangkat 3. S dikali 3S pangkat 3. 3S pangkat 3 sama dengan 81S pangkat 3 dikali S, 81S pangkat 4. Kemudian yang F, Mn3PO4 2 kali 3Mn2+ plus 2PO4 3-. KSP dari Mn3PO4 2 kali yaitu konsentrasi Mn2+ dipangkatkan dengan 3 dikali dengan konsentrasi PO4 3- dipangkatkan 2. Kita tahu kenapa konsentrasi Mn2+ dipangkatkan 3 karena pada reaksi setimbangnya Mn2+ memiliki koefisien stoikiometri 3.
sedangkan PO43- memiliki koefisien 2. Jadi 3S pangkat 3 dikali 2S pangkat 2. 3S pangkat 3 sama dengan 81S pangkat 3. 2S pangkat 2 sama dengan 44S pangkat 2. Jadi 324S pangkat 5. Kemudian untuk soal 17.32, perak klorida memiliki KSP yang lebih besar dibandingkan perak karbonat. Apakah ini berarti bahwa perak klorida juga mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat? Seperti yang telah kita ketahui pada tabel 17.2 bahwa memang benar perak klorida memiliki KSP yang lebih besar dibandingkan dengan perak karbonat, karena perak klorida AgCl memiliki KSP 1,6 kali 10 pangkat minus 10, sedangkan perak karbonat atau Ag2CO3 memiliki KSP 8,1 kali 10 pangkat min 12. Jadi ini menandakan bahwa perak klorida mempunyai kelarutan molar yang lebih besar daripada perak karbonat, karena kita tahu bahwa KSP merupakan perkalian antara kelarutan molar ion penyusunnya. Baik, untuk soal nomor 17.33, hitung konsentrasi ion dalam larutan jenuh berikut. Yang A, L- dalam larutan AgL dengan konsentrasi Ag plus 9,1 kali 10 pangkat minus 9 molaritas. Jadi pertama kita cari dulu KSP AgL-nya. Kemudian kita ionkan dulu AgL sama dengan Ag plus dengan L-. Kemudian ini S karena masing-masing mempunyai koefisiennya 1. Kemudian di sini kita tulis konsentrasi dari Ag plus itu 9,1 dikali 10 pangkat minus 9. Ini S pangkat menjadi S pangkat 2 karena S-nya ada 2. Kemudian kita mencari S-nya, jadi S kuadrat sama dengan 9,1 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan pangkat 2-nya kita pindahkan di sini, jadi akar 2 dari 9,1 dikali 10 pangkat minus 9. Ini 3,01 ini dari akar 2 dari 9,1. Hasilnya 3,01 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian terakhir kita cari konsentrasi L-nya. S sama dengan jadilah 3,01 dikali 10 pangkat minus 3. Untuk yang soal 17.33 yang B itu Al3 plus di dalam AlOH3 dengan konsentrasi OH- sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 9 molaritas. Sama seperti tadi, kita cari dulu KSP AlOH3-nya. Kita ionkan menjadi Al3 plus dengan 3 OH-. Kemudian di sini kita tulis OH-nya 2,9 kali 10 pangkat minus 9. Ini S, 3S karena koefisien dari Al3 plus ini 1 dan koefisien dari 3 OH- ini adalah 3. Jadilah 3S pangkat 2. Karena S-nya ada 2, jadi 3S pangkat 2. Kemudian kita cari S-nya. Kita tulis 3S pangkat 2 sama dengan 2,9 kali 10 pangkat minus 9, ini adalah OH-nya. Kemudian 3 ini kita pindah ruas menjadi 2,9 kali 10 pangkat minus 9 dibagi 3. Jadilah 2,9 dibagi 3 ini adalah 0,96 dikali 10 pangkat minus 9. Dan pangkat 2-nya ini kita pindahkan menjadi akar 2 dari 96 dikali 10 pangkat minus 11.
Kemudian akar 2 dari 96 ini adalah 9,79 dikali 10 pangkat minus 11. Dan yang terakhir itu kita cari konsentrasi dari Al3+ sama dengan 1/3 dikali OH-. 1/3 ini dari koefisiennya Al3+ dan 3OH-. Al3+ itu koefisiennya 1 dan koefisien dari 3OH- itu adalah 3, jadilah 1/3. Kemudian tinggal masukkan saja 1/3 dikali OH-. OH-nya itu diketahui 2,9 kali 10 pangkat minus 9, jadi 1/3 dikali 2,9 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 0,9 dikali 10 pangkat minus 9. Kemudian untuk soal nomor 17.34, yaitu dari data kelarutan yang diketahui, hitunglah hasil kali kelarutan untuk senyawa berikut. Yang A itu SrF2 7,3 kali 10 pangkat minus 2 gram per liter. Kemudian kita ionkan dulu SrF2 menjadi Sr2+ plus 2F-. Koefisien dari Sr2+ itu 1 dan koefisien dari 2F- itu adalah 2. Kemudian kita cari KSP-nya. Rumusnya yaitu X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X plus Y. Tinggal dimasukkan, X-nya 1 dan Y-nya 2, jadi 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2, S 1 plus 2. Jadilah 4S pangkat 3. Kemudian sama dengan 4, S-nya itu adalah 7,3 dikali 10 pangkat minus 2 pangkat 3. Sama dengan 4, 389 ini dari 7,3 pangkat 3, kemudian dikali 10 pangkat minus 4, minus 6. Minus 6 ini dari minus 2 dikali 3. Dapatlah 1,556 dikali 10 pangkat minus 3. 1,556 ini dapat dari 4 kali 389. Kemudian untuk soal 17.34 bagian B itu Ag3PO4 6,7 kali 10 pangkat minus 3 gram per liter. Kita ionkan dulu Ag3PO4-nya menjadi 3Ag plus PO4 3-. Di sini koefisien Ag-nya 3 dan koefisien PO4 3-nya 1. Jadi X-nya 3, Y-nya 1. Kita carilah KSP-nya. X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X plus Y. Sama dengan X-nya 3, jadi 3 pangkat 3, 1 pangkat 1, S 3 plus 1. Jadilah 3 pangkat 3 itu 27, 27 S pangkat 4 sama dengan 27. Kita masukkan S-nya 6,7 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat 4 sama dengan 27. 2,015 ini dapat dari 6,7 di pangkat 4 dikali 10 pangkat minus 12. Hasilnya 54,4 ini dari 27 dikali 2,015. Baik, untuk soal nomor 17.36 dengan menggunakan data dari tabel 17.2, hitunglah kelarutan molar kalsium fosfat. Dari data tabel 17.2 itu KSP kalsium fosfatnya itu 1,2 dikali 10 pangkat minus 26. Kemudian kita ionkan kalsium fosfat Ca3PO4 2 itu menjadi 3Ca plus 2PO4 3-.
Kemudian KSP sama dengan 3Ca2 plus pangkat 3 dengan 2PO4 3 min pangkat 2. Karena KSP kalsium fosfat itu 1,2 kali 10 pangkat minus 26, ditulislah di sini KSP-nya. Kemudian sama dengan S pangkat 3 kali S pangkat 2. S sama dengan akar 5 dari 1,2 kali 10 pangkat minus 26 ini adalah KSP dari kalsium fosfat tadi. Kemudian per 27 dikali 4. 27 dikali 4 ini dapat dari S pangkat 3 dikali S pangkat 2. S pangkat 3 nya ini adalah 3 koefisien dari 3Ca2 plus, sedangkan 4 ini dapat dari koefisien dari 2PO4 3 min, yaitu 2 pangkat 2, jadilah 27 kali 4. Kemudian sama dengan akar 5 dari 1,2 kali 10 pangkat minus 26 per 108. Tadi 27 dikali 4 ini adalah 108, sama dengan 1,03. 1,03 ini dapat dari 5 akar dari 1,2, jadilah 1,03 dikali 10 pangkat minus 13 dibagi 108 sama dengan 1,03 dibagi 108 sama dengan 0,009 dikali 10 pangkat minus 13. Sekian, terima kasih. Nomor 1739, berapa pH larutan jenuh seng hidroksida? Di sini kita harus mencari terlebih dahulu KSP-nya sebelum mendapatkan pH-nya, yaitu di mana ZnOH2 atau seng hidroksida kita uraikan menjadi Zn2+ plus 2OH-. Reaksi awalnya menghasilkan 0 molar dan untuk perubahannya pada Zn2+ itu menghasilkan plus S dan perubahan pada 2OH- menjadi plus 2S yang didapatkan pada konsentrasinya masing-masing. Dan untuk kesetimbangannya yaitu untuk Zn2+ yaitu hanya S saja, dan untuk kesetimbangan dari 2OH- yaitu 2S. Sehingga KSP-nya dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu KSP sama dengan konsentrasi dari Zn2+ dikali dengan konsentrasi dari OH- pangkat 2, di mana KSP dari seng hidroksida yaitu 1,8 dikali 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi dari Zn2+ yaitu S dan konsentrasi dari OH- pangkat 2 yaitu 2S. Setelah itu kita kalikan, yaitu S dikali dengan 2S yaitu menjadi 4S pangkat 3, dan kemudian dipindah ruaskan 4S pangkat 3 di sebelah kiri dan 1,8 kali 10 pangkat minus 14 di ruas sebelah kanan. Sehingga kita dapat tuliskan menjadi S sama dengan akar pangkat 3 dari 1,8 dikali 10 pangkat minus 14 per 4 adalah 1,65 dikali 10 pangkat minus 5. Baru setelah itu kita dapat tuliskan untuk konsentrasi dari OH- yaitu sama dengan 2S 2 dikali dengan S yang telah kita dapatkan yaitu 1,65 dikali 10 pangkat minus 5 adalah 3,3 dikali 10 pangkat minus 5 mol per liter atau molar. Setelah konsentrasi dari OH- diketahui, maka kita dapat mencari pOH-nya, yaitu pOH rumusnya adalah sama dengan minus log dari konsentrasi OH-. Sehingga minus log dari konsentrasi OH- yaitu 3,3 dikali 10 pangkat minus 5 menjadi 5 dikurang log 3,3 sama dengan 5 dikurang 0,518. pOH-nya dihasilkan yaitu 4,482. Maka setelah didapatkan pOH-nya baru kita dapat mencari pH-nya, yaitu dengan rumus pH sama dengan pKw dikurang dengan pOH, di mana pKw adalah 14 dikurang dengan pOH-nya yang telah kita dapatkan adalah 4,482.
sehingga pH dari seng hidroksida jenuh adalah 9,518. Soal selanjutnya yaitu 17.40. pH larutan jenuh logam hidroksida MOH ialah 9,68. Hitunglah KSP dari senyawa tersebut. Sebelum kita mencari KSP, di sini yang diketahui adalah pH, maka dari itu kita harus mencari tahu konsentrasi dari OH-nya. Rumus yang kita pakai yaitu untuk mencari konsentrasi dari OH- yaitu rumus pH sama dengan PKW dikurang dengan POH. Di sini yang diketahui adalah pH, maka POH yang kita cari. Jadi rumusnya berubah menjadi POH sama dengan PKW dikurang dengan pH. Di mana 14 dikurang dengan pH-nya adalah 9,68 yaitu 4,32. Maka didapatlah konsentrasi dari OH- yaitu 10 pangkat minus 4,32 molar. Selanjutnya kita uraikan reaksi dari logam hidroksida atau MOH, yaitu MOH diuraikan menjadi M+ plus OH-. Sehingga KSP-nya dapat kita tuliskan menjadi konsentrasi M+ dikali dengan OH-. Di sini konsentrasi M+ dan OH- itu nilainya sama, sehingga dituliskan 10 pangkat minus 4,32 dikali dengan 10 minus pangkat 4,32. Sehingga KSP-nya dihasilkan yaitu 2,2 dikali 10 pangkat minus 9. Selanjutnya yaitu soal nomor 17.44. Kelarutan molar AgCl dalam AgNO3 6,5 kali 10 pangkat minus 3 molar ialah 2,5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Dalam menurunkan KSP dari data ini, mana asumsi yang paling masuk akal? A. KSP sama dengan kelarutan. Untuk yang A yaitu nilai KSP sama dengan kelarutan untuk kasus di mana ion senama AgCl, efek dari ion senama tersebut dari Ag+ tidak mempengaruhi nilai KSP dari AgCl. Sedangkan penambahan ion senama dari AgNO3 hanya memiliki efek menurunkan kelarutan dari AgCl dalam larutan. Karena adanya kehadiran ion Ag+ dari AgNO3 itu meningkatkan hasil kali ion yang lebih besar daripada hasil kali kelarutan. Yang dapat kita tuliskan di mana konsentrasi atau Q sama dengan konsentrasi Ag+ dalam 0 dan konsentrasi Cl- dalam kondisi 0, sehingga sebagian dari AgCl akan terendapkan dari larutan, di mana telah diprediksikan oleh asas Le Saitler, sehingga hasil kali ion sekali lagi sama dengan KSP. Bahwa KSP sama dengan kelarutan itu benar. Untuk soal yang B yaitu KSP AgCl sama dalam AgNO3 6,5 dikali 10 pangkat minus 3 molar seperti dalam air murni. Di sini kita cari terlebih dahulu kelarutan dari AgCl dalam larutan AgNO3 yaitu 2,5 dikali 10 pangkat minus 9 mol AgCl dibagi 1 liter larutan dikali dengan massa molar dari AgCl yaitu 143,4 gram AgCl per 1 mol AgCl, sehingga kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 didapatkan yaitu 3,6 kali 10 pangkat 6 gram per liter. Kita ketahui bahwa kelarutan AgCl dalam larutan AgNO3 yang didapatkan yaitu tadi 3,6 kali 10 pangkat minus 6 gram per liter lebih rendah daripada kelarutan AgCl dalam air murni yaitu 1,9 pangkat dikali dengan 10 pangkat minus 3 gram per liter karena adanya kehadiran AgNO3. Jadi dapat disimpulkan bahwa KSP AgCl dalam AgNO3 tidak sama dengan KSP dari AgCl dalam larutan air murni. Untuk soal yang C yaitu kelarutan AgCl tidak bergantung pada konsentrasi AgNO3.
Pada soalan yang C, yaitu kelarutan AgCl tidak bergantung pada konsentrasi AgNO3. Asumsi tersebut adalah salah, di mana kelarutan AgCl bergantung pada konsentrasi dari AgNO3. Karena penambahan AgNO3 dalam AgCl yang jenuh dapat meningkatkan hasil kali ion yang lebih besar daripada hasil kali kelarutannya. Untuk soalan yang D, Ag+ dalam larutan tidak berubah secara berarti jika ditambahkan AgCl pada AgNO3 6,5 dikali 10⁻³ m. Diketahui bahwa asumsi tersebut adalah benar, di mana Ag+ dalam larutan tidak berubah saat penambahan AgCl pada AgNO3. Jadi, Ag+ di dalam larutan tersebut adalah sama. Untuk soalan yang C, konsentrasi Ag+ dalam larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 6,5 dikali 10⁻³ m sama seperti yang akan terjadi pada air murni. Asumsi tersebut adalah salah, di mana Ag+ dalam air murni itu memiliki nilai yang sama dengan Cl-. Sedangkan Ag+ pada larutan sesudah penambahan AgCl pada AgNO3 akan mengalami perubahan yang dapat disebabkan oleh efek penambahan ion senama yang dapat menurunkan kelarutan garam dari AgCl, sehingga pada kesetimbangan dari konsentrasi Ag+ tidak lagi sama dengan konsentrasi dari Cl- pada kesetimbangannya, dan sebaliknya konsentrasi Ag+ lebih besar daripada konsentrasi dari Cl-. Soalan yang terakhir yaitu 17.47. Hitung kelarutan molar AgCl dalam larutan yang dibuat dengan melarutkan 10,0 gram CaCl2 dalam larutan 1,00 liter. Sebelum menghitung kelarutan molar, kita terlebih dahulu menghitung molar dari CaCl2 yaitu pada tahap 1. Di mana CaCl2 dalam 1,00 liter dirubah menjadi mili yaitu menjadi 1000 mili. Dan kemudian dimasukkan ke dalam rumus molaritas yaitu M sama dengan gram per mR dikali dengan 1000 per volume. Sama dengan 10,0 dibagi 111 dikali dengan 1000 per 1000 sehingga didapatkan molar dari CaCl2 yaitu 0,090 molar. Selanjutnya tahap 2 yaitu untuk mengetahui Ksp dari AgCl, di mana CaCl2 kita uraikan menjadi Ca2+ plus 2Cl- sehingga konsentrasi awalnya yaitu 0,090 untuk Ca2+ dan 2Cl- yaitu 0,00, dan konsentrasi setelah perubahan atau setelah reaksi yaitu untuk Ca2+ adalah plus S dan 2Cl- yaitu plus S, sehingga totalnya yaitu untuk Ca2+ itu 0,090 plus S dan 2Cl- adalah S. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, kita uraikan Ksp dari AgCl yaitu Ksp sama dengan konsentrasi dari Ag+ dikali dengan konsentrasi dari Cl-. Selanjutnya kita masukkan yaitu Ksp dari AgCl adalah 1,6 dikali 10⁻⁻10 dan kita substitusikan Ag+ dengan Ca2+, maka dituliskan menjadi 0,090 plus S, dan untuk Cl-nya yaitu dari 2Cl- dari CaCl2 yaitu S, sehingga 1,6 dikali 10⁻⁻10 sama dengan 0,090 S, dan kita pindah ruaskan maka S sama dengan 1,8 dikali 10⁻⁹. Selanjutnya yaitu yang terakhir kita masuk ke tahap 4, di mana konsentrasi dari Ag+ yaitu yang kita ketahui adalah 0,090 plus S, dan S-nya yang telah kita dapatkan dirubah menjadi 1,8 dikali 10⁻⁹, sehingga konsentrasi dari Ag+ didapatkan yaitu 1,89 dikali 10⁻⁹
molar. Dan konsentrasi dari Cl- yaitu adalah S, maka dituliskan 1,89 dikali 10 pangkat minus 9 molar. Maka kelarutan dari AgCl dalam CaCl2 dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu 1,89 dikali 10 pangkat minus 9 mol dari AgCl dibagi dengan 1 liter larutan dikali dengan 143,4 gram AgCl dari massa molar AgCl per 1 mol AgCl, sehingga didapatkan kelarutan AgCl dalam CaCl2 adalah 2,71 dikali 10 pangkat minus 7 gram per liter.